Ya baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHM Makes. Saat ini saya mensomasi dan memberi peringatan keras baik kepada para pengamat seperti Kepler ya. Kemudian ada Budi ya. Saya lihat di sini ada pengamat-pengamat juga yang mengatakan di sini ada juga pengamat asuransi ya dari Unpad, Reza Ronaldo ya. Kemudian di sini ada lagi ya, saya lihat nih ada Budi Fransidi, katanya guru besar lagi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Jadi begini, saya mau jelaskan ya. Jadi saya asal tahu saja ya, ini para pengamat ini mengerti enggak sih mengenai duduk persoalannya dari asuransi jiwa Kresna? Asuransi jiwa Kresna itu kalau Anda mau tahu, yang namanya pemegang saham Pak Michael Stephen waktu itu kan sebenarnya terjadi sepakat ya dengan para nasabah. Dan dia sudah mau bayar 3-5 tahun dan ada jumnya, termasuk AJK waktu itu diwakili juga ya. Ada direkturnya, ada Pak Kurniadi, ada Pak Jul. Kita ini para nasabah ini di dalam negosiasi juga difasilitasin oleh OJK. OJK sendiri yang fasilitasi sampai dibentuk ada tim 5 dan saya selaku ketua tim 5 juga bernegosiasi. Ya, nah duduk persoalannya di sini mau saya kupas. Jadi ini para pengamat ini jangan nimbrung di tengah, kemudian ngomong sembarangan yang berdampak ada dugaan pendapatnya menyesatkan masyarakat. Ya kalau mau, Anda mau guru besar mana juga, mari kita adu debat hukum. Ya, kita adakan debat hukumnya. Jangan ngomong sembarangan dengan tanpa ada melihat fakta-fakta. Ya. Jadi janganlah membuat pandangan yang diduga menyesatkan masyarakat. Saya tanya ya, bukan nuduh. Anda dibayar berapa oleh OJK? Ya, saya tanya nih, diduga bukan nuduh ya. Karena begini, kalau Anda pengamat, kok Anda cuma mengamati yang di AJK? Kok Anda tidak mengamati yang di Wana Arta? Kok Anda tidak mengamati atau berpendapat dengan yang di Jiwasraya? Anda lihat ini pendapat, apakah hukum tebang pilih? Ya, atau hukum ditegakkan untuk sama rata. Setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Apakah pendapat ini untuk melindungi OJK atau pendapat ini untuk melindungi pempol atau pemegang polis? Sekarang kalau mau fair, saat AJK waktu itu berkomitmen mau menyelesaikan lewat SOL, Wana Arta Anda sudah waktu itu pemiliknya malah kabur ke luar negeri dan di CIU, cabut izin usaha. Dibandingkan saja dong. Kasih waktu. Yang diciu, tim likuidator bisa kembaliin dana nasabah itu berapa. Ya. Kemudian kalau yang disetujui SOL, ya, perusahaannya hidup, bisa kembalikan dana nasabah berapa. Toh untuk CIU itu tidak usah harus istilahnya sekarang juga. Anda bisa kasih waktu. Misalnya sepakat nih dengan nasabah. Nasabah setuju nih. Karena sudah setuju SOL. Kasih waktu setahun misalnya. Kalau nggak ada perkembangan kita nggak ada pembayaran misalnya atau 2 tahun, ya Anda masih bisa ciu. Tapi kalau udah diciu, sama aja Anda udah suntik mati itu perusahaan. Ya, perusahaan itu dilikuidasi, sahamnya mendekati 0, suruh bagiin 0,28%, suruh bagikan. Anda para pengamat tahu nggak? Waktu itu saya melakukan somasi ya kepada pemegang saham pengendali ya dan juga kepada AJK. Ya, jadi saya minta kalau Anda tidak mau mengakomodir tim likuidator dari yang dipercaya oleh nasabah yang waktu itu ditunjuk ya, salah satunya adalah Pak Huakanalah Budi yang juga seorang yang bersertifikat likuidator ya, dan juga dia juga menguasai masalah saham ya, dan dia juga mumpuni, dia seorang kurator juga selain likuidator, dia ahli hukum pajak juga ya, dan dia juga seorang lawyer mumpuni ya. Nah, coba Anda lihat, dia kan tidak melakukan penjualan saham seperti kemudian membagikan 0,28%. Ya, cuman waktu itu ketika sudah terbentuk tim likuidator, ya, kita dari para nasabah juga sadar, waduh, ini kalau kalau dilikuidasi dengan saham turun terus berarti sampai mendekati 0, masa itu yang dibagikan kepada para nasabah? Sehingga saya selaku kuasa hukum nasabah waktu itu mensomasi pemegang saham untuk melakukan upaya hukum terhadap
OJK untuk membatalkan CIU kalau ada niat mau bayar. Kenapa? Karena kalau likuidasi itu enak aja dong. Saham mendekati 0 dibagiin, nanti nasabah misalnya cuma dapat 0,28%, kita semua gigit jari. Itu yang kita nggak mau. Kita maunya jangan begitu dong. Perusahaan ini kan kita udah sepakat dia mau bayar. Jadi kalau istilahnya dia tidak dilikuidasi, ada kemungkinan sahamnya akan naik, grupnya naik. Nah kalau sahamnya naik, dari situ tentu bisa dibagikan nanti secara bertahap 3-5 tahun pembayaran kepada para nasabah. Kalau toh misalnya taruhlah nggak bisa terganti semua, minimal kan lebih baik daripada kalau dia dilikuidasi. Jadi kan kita yang somasi ya kepada pemegang saham untuk melakukan upaya hukum. Makanya di saat-saat terakhir dia akhirnya mau melakukan upaya hukum, menggugat untuk membatalkan CIU. Dan kami juga mewakili sebagian besar nasabah melakukan gugatan untuk membatalkan CIU. Kenapa? Coba pengamat, Anda jangan begitu dong lihat sepihak. Anda kok nggak lihat yang di Wana Arta? Kok nggak ada tuh perintah tertulis dari OJK terhadap si Evelyn dan kawan-kawan? Kok malah buronan bisa membentuk tim likuidator? Ya sementara kalau di AJK kami dari nasabah justru yang minta tim likuidator ini bentukan dari nasabah. Itu dong yang harus dilihat, ya kan? Nah kemudian dia mau mengakomodir. Kemudian kita suruh gugat untuk membatalkan CIU, dia juga mau. Ya, karena dia kan sebenarnya akan lebih susah sendiri kalau perusahaannya jalan. Ya dia diawasin oleh OJK, ya dia kan mau nggak mau harus menyelesaikan terhadap nasabah. OJK kan mesti panggil, fair. Kalau perlu dibikin komitmen secara tertulis, di mana difasilitasi antara OJK dengan para pempel. Bukannya Anda CIU, kemudian serahkan tim likuidator, bye-bye, silahkan, diduga Anda mau cuci tangan nih OJK, kan begitu. Ya sekarang saya tanya, kok nggak ada perintah penyidikan terhadap Wana Arta? Ya bukan saya, istilahnya, saya cuma mempertanyakan nih. Jiwasraya, saya baca, ya malah OJK bilang katanya, ya diduga katanya malah bisa terjadi kekisruhan kalau ini dicabut izinnya. Loh Jiwasraya apa bedanya? Gagal bayar kok Anda selamatkan, jangan diciu katanya. Lah kemudian kalau Wana Arta kok malahan buronan bisa nunjuk tim likuidator? Ya malahan di situ Anda didukung gitu kan. Terus nasabah sekarang gimana nih, saya sebagai kuasa hukum dari sebagian juga nasabah-nasabah Wana Arta nih. Ada nih nasabah yang masuk Wana Arta, masuk Kresna. Pembayarannya dicek dong, yang nasabah AJK sudah terima berapa, yang nasabah Wana Arta udah dapat berapa. Pengusahanya saya minta diawasi, bukan kita lepasin. OJK ngawasin, ya gara-gara sekarang dia diciu, ya pengusahanya otomatis dong. Kalau saya udah diciu, ya saya nggak mau bayar, tim likuidator aja katanya kerjain. Ya kita yang nggak mau, kita paksa pengusahanya untuk ikut juga menggugat OJK untuk supaya CIU-nya ini dibatalkan karena kita merasa aneh. Kenapa? Waktu Kresna AJK ini, ya kita lihat udah sepakat 90%, kok malah paksa di CIU. Padahal lebih dari 90% udah setuju sol. Ya, nah kalau masalah diaktekan ya kita nggak mau dong kalau belum ada kepastian bahwa disetujui atau enggak tidak akan diciu. Masa diaktekan habis itu diciu, ya kita 90% dari preferen nanti turun jadi konkuren. Karena seperti kita tahu kan, kalau kita kalau sekarang pemegang polis mesti jadi preferen. Lah kalau diciu tapi kita disetujui solnya sempurna katanya, ya kita kan malah jadi konkuren. Makanya kita nggak mau dong bikin akta. Ya kalau Anda nggak setuju, ya kita bodoh dong bikin disempurnakan dengan akta solnya. Kecuali disepakati kan perusahaan ini jalan lagi, hidup lagi, AJK kemudian diawasi oleh OJK untuk membayar pemegang polis. Ya. Nah, jadi di sini harus kita lihat ya, di mana pengusahanya juga dia mau waktu itu untuk membayar dan ada komitmen 3-5 tahun mau ada pembayaran. Anda tahu nggak ini para pengamat? Ya, berbeda dengan Wana Arta yang kabur waktu itu ke Amerika kan? Ya kan, yang mana diduga kuat memang nggak ada mau membayar, ya nggak ada itikat baik, malah ada zoom dengan kami para nasabah dari pemegang saham pengendalinya. Nah yang kami marah itu apa? Upaya nasabah yang udah capek-capek ya malah disuruh lagi para pengamat ini katanya perlu strategi lah, katanya si OJK katanya perlu memikirkan lagi untuk kasasi. Justru kita minta jangan kasasi, ya supaya ini selesai di sini. Kasasi itu hanya memperpanjang penderitaan pemegang polis. Ya Hakim Tun itu
Dia juga sudah melakukannya, tugasnya sudah dengan benar. Karena apa? Anda tahu nggak Pak Wayan itu waktu itu jadi saksi? Saya sendiri ini dari nasabah yang tanya ke Pak Wayan, Pak Wayan kenapa Wana Arta nggak ada perintah tertulis? Ya, kok dia nggak bisa jawab kan? Kan ada dugaan diskriminasi. Tapi yang Kresna, yang pengusahanya mau komitmen bayar 3-5 tahun, Anda keluarkan perintah tertulis. Kok terjadi perbedaan? Nggak bisa jawab dia, itu kan diskriminasi namanya. Di Wana Arta nggak ada persetujuan antara nasabah dengan nasabahnya itu, persetujuan kesepakatan untuk adanya skema pembayaran di AJK ada. Nah, jadi kalau katanya perintah tertulis dikeluarkan karena pengusahanya kan seolah-olah ini mau ada komitmen mau bayar ke nasabah, jadi malah perlu disidik, dikasih perintah tertulis. Di Wana Arta yang kabur, malahan diduga kuat OJK melindungi. Bye-bye, nggak apa-apa kabur. Silakan buronan. Ya, angkat aja ini tim likuidator. Pengamatnya diem. Mana si Kepler? Itu apa Bapak Kepler itu mengomentari urusan Pak Budi. Ya, terus itu pengamat asuransi dari Unpad. Kok nggak ada ngamatin ke Wana Arta? Kok jadi seolah-olah diduga kuat? Saya nggak nuduh ya, diduga kuat. Ya, hanya untuk menyerang AJK, tapi tidak melihat yang Wana Arta, tidak melihat yang Jiwasraya. Kok bisa hukum tebang pilih gitu? Sementara kita nasabah yang sudah mati-matian karena kita mau dibayar 3-5 tahun, akhirnya batal dibayar. Kenapa? Gara-gara harus proses hukum, kita mesti gugat TUN dulu untuk membatalkan ciunya. Coba kalau nggak diciu waktu itu, ya sepakat, dihormati kesepakatan ini berdasarkan POJK nomor 6 tahun 2022. Sudah terjadi nih, kita udah terima pembayaran. Skemanya udah keluar, Pak. 3-5 tahun. Ya, dan kalau mau diciu dia nggak laksanakan kan langsung ciu dong. Kalau dia nggak jalanin kesepakatan itu, bukannya baru akan, dia udah sepakat, Anda ciu. Itu yang dijadiin alasan nggak jadi bayar kita. Jadi ada dugaan OJK ini ada apa? Diskriminasi seperti ini. Ya, dan saya kecewa memang dengan hukum Indonesia. Ya, kenapa saya kecewa? Kok bisa dari pejabat OJK yang diduga kuat melindungi salah satu perusahaan asuransi, tapi bertindak keras terhadap perusahaan asuransi lainnya yang udah bayar 1,4 triliun, sementara yang satunya itu belum bayar apa-apa, seolah-olah dibuat lunak. Mana ada penahanan juga di Republik ini terhadap direktur-direktur atau pihak-pihak dari Wana Arta? Nggak ada kan? Ya kan, tim likuidator aja bisa ditunjuk ya oleh buronan, oleh tersangka gitu. Sementara AJK, tim likuidator kita yang merekomendasikan. Nah, kalau berani ya silakan para pengamat-pengamat ini, kita debat hukum. Ya. Dan di sini juga kan sebetulnya ada juga Pak Irfan Raharjo, pengamat yang dari awal dia mengamati, dia juga menyampaikan di situ ya secara fair bahwa kasasi ini hanya menambah penderitaan daripada pemegang polis. Harusnya kan OJK kumpulin. Ya, itu yang membuat saya jadi kecewa dengan hukum Indonesia, no viral no justice. Jadi saya tuh sebetulnya bukan jadinya kayak contoh saya sempat viralkan, saya tantang tinju Dr. Hotman Paris. Kenapa? Ya Anda tanya aja, saya bukan masalah kalah menang, saya menang. Klien saya itu yang di Tanah Menteng itu menang, kedudukannya menang. Tapi mana ada keputusan inkrah bisa dicabut oleh panitera. Ya, karena dicabut panitera itu yang saya juga lihat, kok nggak bener ini caranya, bener panitera bisa cabut inkrah. Makanya saya lihat, wah ini hukum nggak bener. Makanya supaya viral, saya tantang tinju Dr. Hotman Paris, yang mana diduga kuat Dr. Hotman Paris takut. Akhirnya sampai sekarang ya dia menghindar lah, nggak kenal lah. Ya kalau nggak kenal mah ya kalau mau tinju mah tinju aja gitu kan. Kalau Anda mau debat hukum aja. Ya kenapa? Karena no viral no justice. Dan saya posisinya mesti menang ya untuk klien saya yang Tanah Menteng. Dan itu yang saya mau pertanyakan, apakah baru viral setiap kali saya tantang tinju dan debat hukum? Masa ke Pak Ogi saya juga harus lakukan tantang tinju debat hukum, dan ke yang lain-lainnya hanya supaya viral, supaya didengar ya? Atau saya tantang MMA sekalian, mixed martial art atau one pride gitu, supaya viral baru didengar di suara kita, ya kan? Ini kasihan dong. Tahu nggak Anda ya, ini
ada komitmen yang sakit kanker otak mau dibayar. Kalau waktu itu soal disetujui tidak diciu. Ya yang sekolah dia mau utamain dibayar, lansia juga. Terus 3-5 tahun kita nasabah ini bisa ngamatin pembayaran, skemanya keluar. Lah begitu diciu, kata pengusahanya batal kita. Diciu katanya, nggak jadi. Loh OJK nggak bijaksana dong. Kita nasabah udah sepakat dengan pengusahanya, nggak dikasih kesempatan malah diciu. Akhirnya kita upaya hukum nih, sampai sekarang gara-gara OJK kita upaya hukum, kita menang baik di tingkat TUN maupun pengadilan tinggi, dia mau kasasi lagi, nambah penderitaan daripada Pempol. Ya kata OJK-nya, kata AJK-nya kan, ya selama gua nggak ada kepastian gimana gua mau bayar, ya gua kagak bayar lah katanya. Sementara kalau waktu itu dia nggak ciu, ya kita udah sepakat 3-5 tahun. Dia udah sepakat, ya untuk beberapa pemegang polis yang nilai kecil dan yang pensiun, kemudian yang lansia, yang kanker otak, ya boleh dikonfirmasi oleh kepada AJK-nya ya. Kemudian ke yang waktu itu perlu untuk biaya sekolah dia utamakan. Udah keluar, berarti kan artinya terjadi kerugian ciu dari OJK itu terhadap pembayaran yang udah diharapkan oleh nasabah. Waktu itu semua yang Zoom juga denger. Si pengusahanya ngomong, kalau toh saya perlu waktu, saya dari sejak usaha saya dibolehkan jalan itu mungkin sampai 6 bulan saya habis itu udah langsung bisa lakukan pembayaran. Ini dari sejak diciu sudah berapa tahun gitu. Ya kita nggak jadi dibayar spesial juga. Ya kalau dia bilang katanya karena pengusahanya sekarang ini segala macam nggak ada apa segala macam. Ya kalau ini dia dikasih kesempatan usahanya jalan, saya yakin kok dia akan dengan fair dia datang. Karena apa? Pengusaha nih kalau misalnya dia udah putus asa, ya udah nggak usah dia berjuang untuk perusahaannya hidup lagi, biar aja diselesaikan oleh tim likuidator, kan selesai. Dia tinggal buka usaha baru nanti bidang lain, kan begitu, ya kan. Lah justru kan kalau dia sekarang kita somasi supaya dia batalkan ciunya, supaya perusahaannya memang jalan dan minta diawasin oleh OJK kan untuk bayar kita pemegang polis, kan teorinya begitu. Kalau dia lepas harusnya saham itu kan juga akan naik dengan grup-grupnya tidak mendekati 0. Ya kalau diciu berdampak juga dong sentimen negatif mendekati 0. Nah makanya ini saya duga nih yang di OJK ini nggak ngerti masalah saham, ngerti asuransi enggak. Saya duga waktu itu dia mungkin diangkat dari perbankan, paham perbankan, nggak diduga nggak paham perasuransian, nggak paham saham. Nah artinya gini, makanya untuk ngangkat pejabat itu kan menurut saya mesti fit and proper test. Saya duga ini ya ijazah-ijazahnya mestinya kan disesuaikan dengan kemampuannya di dalam suatu memimpin. Ya. Jadi di sini untuk saya menantang ada debat hukum juga ya untuk para pengamat-pengamat ini yang ngomong sebarangan, dan saya juga minta pertanggungjawaban dari Anda ya ketika berbicara katanya putusan TUN menyesatkan apanya gitu. Karena TUN ini Anda kok nggak amatin tuh kalau OJK tuh diduga diskriminasi, Wijiwasraya bisa nggak apa-apa ya kan. Kemudian yang si ini Wana Arta nggak ada perintah tertulis, nggak ada penyidikan secara pidana oleh OJK-nya, mana ada lidik sidik penetapan, itu mah cuma diperiksa di Bareskrim aja. Beda tuh dengan AJK yang terus dicari-cari diduga kuat gitu dan tidak dikasih kesempatan untuk membayar nasabah padahal udah komit 3-5 tahun. Kita tuh bukan mau perang. Ya kalau pengusahanya memang mau bayar, ya mestinya OJK dukung dan kita minta diawasin. Karena saya juga ancam pengusahanya, saya somasi. Kalau Anda nggak bayar, saya akan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Kalau Anda nggak ACC tim likuidator yang ditunjuk oleh nasabah, saya akan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Kalau Anda tidak melakukan gugatan terhadap OJK mengenai cabut izin ciu ini minta dibatalkan, saya akan menggugat Anda baik pidana maupun perdata. Itu yang kita lakukan karena kita mau dibayar. Bukan, kita nggak mau dibayar cuman diduga nanti cuma 0,28% seperti yang terjadi di Wana Arta. Ya, jadi saya mensomasi ya sekali lagi ini kepada Ketua OJK ya, yaitu Pak Ogi beserta jajarannya dan para pengamat yang sembarangan, tolong Anda juga bicara dengan data. Saya minta di mana, apakah benar ucapan saya ada dugaan diskriminasi yang dilakukan OJK? Ya, karena kita bandingkan saja dengan Wana Arta dan sebagainya. Ya,
Dan saya siap ya untuk berargumen, adu debat hukum dimanapun juga berada, ya. Dan saya sedih dan kecewa ya. Jadi saya bukan mau menyelesaikan semua. Nanti saya seolah dikenal jadi petinju ya, kok jadi dikit-dikit Pak Benny jadi tentang tinju atau tentang mixed martial art atau apa ya. Saya cuma bingung aja gitu. Di Indonesia ini kalau tidak viral ya, bukan masalah tinju atau tantangan mixed martial art atau one pride-nya, saya juga heran gitu. Ya sekarang kan memang Panitera Jakarta Pusat diperiksa katanya, ya kan? Ya saya juga bingung gitu, kenapa harus diviralkan dulu gitu kan. Nah jadi kalau waktu itu saya tantang tinju ya kepada Dr. Hotman Paris, setelah viral kan baru ya kan, saya juga suratin, saya tanyain, ya saya juga minta dong media-media juga cek kenapa itu bisa inkrah dicabut oleh Panitera. Nah ini sekarang kan juga sama, saya juga nanya hal yang sama, kenapa orang mau damai malah diciu? Ya kan, kenapa kemudian ada dugaan diskriminasi tuh, si Jiwasraya kok nggak diciu, kemudian si Wana Arta kok nggak ada tuh disidik, dilidik segala macam tuh oleh OJK, ya kan, malah buronan bisa ngangkat tim likuidator, ya kan. Nah kok ada dugaan diskriminasi nih, itu kan saya tanya, ya tapi kalau nggak viral kan diantepin, makanya saya bingung. Masa saya harus bikin lagi supaya viral tentang tinju dan debat hukum atau tentang one pride atau mixed martial art dengan Pak Ogi dan pengamat ekonomi? Masa harus begitu? Atau pengamat asuransi yang diduga diskriminasi? Masa begitu baru viral? Ya kan? Ya saya siap gitu. Ya dimanapun berada juga untuk sebenarnya kita adu argumen secara sesuai keilmuan kita debat hukum gitu. Tapi kalau Anda guru besar, ya Anda ngaku pengamat dan sebagainya, Anda amatinya kok dari sebelah, nggak dilihat secara keseluruhan, ya. Demikian, sekali lagi saya mensomasi ya secara terbuka terhadap pihak-pihak yang berpendapat atau menggunakan segala sesuatu hal yang ada dugaan diskriminasi dan sebagainya yang merugikan pemegang polis, ya, yang mana tentunya yang sebagian besar yang saya memberikan kuasa dan kepercayaan kepada saya, karena saya sadar sebagai lawyer tentu membela untuk orang yang percaya dan memberikan kuasa kepadanya, bukan untuk membela semua. Tapi kalau saya berhasil dan ini berdampak menyelesaikan untuk seluruh pemegang polis, tentu saya pun senang, karena berarti saya bisa beramal dan bisa menolong, ya, karena saya iba dengan orang-orang pemegang polis yang lain meskipun bukan jadi klien saya. Saya kepingin ada uang, ada terbayar. Saya kesian dengan para pensiunan yang capek-capek cari uang ya. Kemudian itu uang tabungannya habis untuk dugaan-dugaan investasi seperti ini, yang mana seharusnya bisa dapat pembayaran dan sebagainya. Dan kita pemegang polis terus terang ya merasa menderita ya dengan upaya-upaya atau ego yang diduga dimiliki oleh OJK sampai terus ingin melakukan upaya hukum, bukannya ngumpulin. Tanyain kita pemegang polis maunya apa, AJK kumpulin, didamaikan, kemudian diawasi supaya kita dibayar, ya, bukannya ego nih, oh pokoknya cabut izin, ya, 0,28% saham ngejeblok, masa bodoh, Wana Arta, oh ini baik sama gua, diduga ya, saya nggak nuduh ada sesuatu atau apa tuh, nggak diapa-apain, ya kan, ada diduga nih, ada anak mas anak tiri kalau begini, ya kan. Sekian dan terima kasih.